Ini Pagi bang, pagi bang, gimana hari ini gimana bang? Ya mungkin sebagus ini ya. Bilang dengan tim dokter. Semakin ini. Hasil dari krim dokter. Bisa sehancur ini woi. Kalau tahu macam ini nggak mau dulu ke dokter, biar aja kayak gini. Tapi hasilnya sangat menyiksa hati. Ternyata tabur tua itu nyata ya guys. Setelah Miss Gossip Guys, lihat Miss Gossip nih. Sekarang nih kan mungkin udah lewat di beranda dia kan, tentang mamanya Dr. Reza Gladys ini. Ada yang videonya pakai sempak ya kan, terus bajunya nggak ngena ya kan. Pokoknya dibilangnya pula walaupun mama Dr. Reza Gladys ini di video itu hanya untuk menyenangkan diri dia sendiri. Miss Sinteng, kau bilang pula itu tandanya mamanya Dr. Reza Gladys ini walaupun kelakuannya seperti itu ya kan, begini, tapi dia sukses menyekolahkan anaknya sampai jadi dokter. Oke. Disitulah aku tahu. Berarti mamanya Miss Gossip ini, Ratu Fitnah ini gagal mendidik anaknya. Contohnya dia jadi tukang gosip, jadi tukang fitnah, dipamer lagi bahwa dia adalah Miss Gossip se-Indonesia, sedunia. Tuh. Berarti mama kau gagal. Ya kan, mendidik kau. Dari otak kau dia gagal mendidik sampai ke mulut kau, sampai ke jiwa kau. rasain lu Nikita Mirzani. Kalau teriak orang tuh tidak ada ampun. Seperti dia perempuan satu-satu di Indonesia yang paling hebat. Perempuan dia berteriak seperti dia punya hidup. Ibu itu selfie kamera depan. Itu selfie kamera depan. Kontestasi gimana nih Kak? Nggak diizinin? Banyak ini ya, banyak kecurigaan juga nggak sih Kak? Tapi hal yang menjadi menarik dalam perkara ini adalah ternyata Nikita Mirzani itu mengajukan gugatan perdata loh. Atas dasar hubungan prestasi ya, perjanjian lisan ya dengan Reza Gladys ya. Netizen dikejutkan dengan munculnya video live Facebook dari Ibunda Dr. RG yang menunjukkan hal tak senonoh. Ibu dari seorang dokter selebgram yang sering flexing kekayaan. Aldi duga seorang ODGJ. Walaupun di dalam penjara, Nikita Mirzani tetap banjir dukungan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk ke segmennya Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani tentunya ya. Dan berita di awal ini ada info terbaru, yaitu mau somasi penghina ibunya katanya gitu guys. Padahal ibunya sendiri yang mengumbar aib ke publik. Ini dari unggahan Dr. Reza Gladys ya. Maaf banget. Padahal ibunya sendiri di IG yang mengumbar aibnya dengan memamerkan bagian tidak disensor ya. Terus ada kehormatan yang mana ibunya sendiri yang merendahkan kehormatannya sendiri. Itu balasan dari beberapa komentar dari netizen tentunya ya. Shock banget pas tahu itu emaknya kayak nggak percaya gitu guys ya. Yang ketiga ini ada yang di Facebook merinding seubun-ubun. Terus ada lagi komentar, kehormatan yang mana ibunya sendiri yang merendahkan kehormatannya sendiri katanya gitu guys. Dan sini ada lagi apa ini kecil banget di sama nyari Cianjur sama diarenya apa anakku Dr. Reza Gladys apa nih, nah, kecil banget gak kelihatan guys. Di sini juga ada tuh beberapa komentar ya, tentunya hujatan tentang ibunya dan dia mau mensomasi nih
para netizen tentunya ya mengumbar-ngumbar ini guys. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih ya? Nah, ini kita lihat lagi ada berita apa lagi guys ya. Sosial media. Bentar. Nih ada banyak yang beredar bahwa ada wanita paruh baya yang katanya Ibunda Dr. Reza Gladys. Ibunda Reza Gladys, ini tanda tanya ya. Dan ini ada Dr. Lita Gading. Jadi ini beneran Ibunda Reza Gladys ya. Kita lihat seperti apa ya komentar dari Dr. Lita. TikTok, kenapa dikasih penonton? Yang edukasi aja, kamu nggak kasih. Ini yang begini-beginian, dipublish. Why? Coba TikTok, please. Tolong tegakkan kesehatan mental. Anda itu sudah platform yang paling baik menurut saya. Mudah untuk dicerna dan diaplikasikan kepada masyarakat menengah ke bawah. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Anda, kalau tidak dikontrol, itu akan merugikan masyarakat banyak, terutama generasi muda. Please. Keterlaluan. Saya tidak bisa loh mempublish ini ya guys. Foto-fotonya nanti saya di-ban. Tolong TikTok sekali lagi. Anda harus bijaksana dalam hal ini. Kalau masalah edukasi, jangan kalian itu mendengarkan dari orang-orang yang melaporkan hal tersebut. Tapi kalau yang vulgar-vulgar, kenapa tidak ada yang melaporkan ya? Apakah netizennya juga yang bingung gitu? Netizennya juga yang salah kaprah? Apakah itu sebagai konsumsi yang membuat kalian nikmat gitu? Hah? Karena sistem pelaporan dari TikTok tersebut adalah dari orang-orang yang nonton juga, dari para netizen juga guys. Nah sekarang kalau tidak ada yang melaporkan hal-hal semacam begini, TikTok nggak akan tahu, makanya dia kasih penonton, gitu loh, ya. Jadi tolong kerjasamanya juga para netizen, cerdaslah. Jangan kita dibodohi dengan tontonan-tontonan yang menyesatkan, please. Aneh, ya, tolong ya. Tolong kerjasama yang baik. Saya yakin kalian itu netizen-netizen yang paling luar biasa menurut saya. Apalagi yang sudah jadi follower saya. Itu akan mendapatkan satu edukasi yang baik menurut saya. Gratis guys. Anda sebagai follower saya gratis. Apabila saya muncul di sosial media dengan live, silakan Anda bertanya seputar kesehatan mental. Oke? Salam, Lita Gading. Waduh. Pembula lambe. Nih panas, Kepala BPOM buka suara terkait Nikita Mirzani minta BPOM dibubarkan. Waduh. BPOM itu ditutup karena dianggap Ya iyalah, siapa lu? Presiden aja nggak sanggup dan nggak boleh presiden membubarkan BPOM karena dilindungi oleh undang-undang. Ini enak aja pengen bubarkan. Di mana BPOM kemarin? Kenapa? Saya kan harus tolong ini bangsa dan negara. Tanpa saya, semua wanita rusak WFM-nya di seluruh Nusantara. Ya justru karena ada BPOM, kita harus datang ke sana kalau ada sesuatu yang aneh di lapangan. Sama seperti adanya polisi. Kan ada banyak praktek-praktek aneh-aneh di masyarakat. Ada narkocoy, ada begal, ada maling. Kalau kita lihat ada maling, ya kita lapor polisi. Begitu juga di Amerika. Di Eropa banyak produk abal-abal juga di Amerika, cuy. Yang selundupan banyak di Amerika dan juga di Eropa banyak. Kami di sana itu lapor ke instansi. Bukannya ujuk-ujuk main hakim. Ini ya. Terus kita ke media, ke sosial media berkuar-kuar. Tidak ada yang berani di Eropa karena kami memiliki aturan. Jadi Marijan, jangan blunder ngomong sembarangan menurut saya. Sampai diketawain sama Beb. Ya, ada undang-undangnya cuy. Kasian juga ya. Dia orang Indonesia tidak tahu undang-undang. Katanya orang pinter. Kok nggak tahu ya? Saya sarankan sekarang kepada Presiden memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan bahwa siapapun dokter kulit kelamin atau dokter kutil dimanapun ada di tanah air ini tidak boleh review atau main hakim sendiri. Jika ada pelanggaran tentang produk-produk tertentu, mereka harus lapor ke instansi yang terkait. Bisa itu BPOM atau polisi. Di luar itu, semua dokter kutil kelamin atau dokter kutil, kalau mereka mereview
mereka kena pidana. Gitu aja selesai. Harus ditertibkan. Kalau tidak ada peraturan seperti ini, maka semua dokter main hakim, ya, saling menyerang, dan juga di dunia kedokteran tidak boleh dokter itu saling menyerang meskipun ada dokter bermasalah. Dokter itu mungkin harus datang ke ID, ya, Kepala Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, ke ketuanya dan melaporkan, hey, ketua ID, saya rasa nih dokter ini kawan saya, dia jual produk ilegal atau kandungan begini-begini, tolong dicek, jangan sampai masyarakat dirugikan. Begitu, bukannya ujuk-ujuk, hey guys, ini ada produk, siapa ya mereknya ini ya? Kuning. Aduh, mereknya ini ya, mengandung apa sih? Kayaknya ini ya, ngapain begitu? Kan sudah ada ketua ID, ada BPOM, ada polisi. Kenapa begitu? Oh, pansos. Masalahnya gini ya, zaman sekarang mah gampang dibayar guys. Kadang sampel apa yang dikasih ke BPOM itu beda sama yang dijual. Jadi ketika sampel itu dikasih ke BPOM, ya itu benar-benar real produk yang bagus. Tapi ketika dijual produknya, biasanya kandungannya itu beda gitu loh guys ya. Makanya ya seperti itulah biasanya gitu ya guys. Tapi nggak semuanya sih, tapi ada juga orang-orangnya seperti itu. Atau bisa juga ya mungkin bisa dibayar. Selama kita punya banyak duit, ya bisa aja kita membayar orang gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Kalian lebih memihak Dr. Reza Gladys, Doktif ini, maksudnya dia Doktif kan, si bule ini. Nah, atau membela Dr. Reza, atau membela Doktif, atau membela Nikita Mirzani? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.